Jadi sepakat saya agak nuding kemarin. Sebenarnya pemerintah punya andil loh perpecahan advokat ini turut punya modal di situ. Ini gila siarannya. Nih pemerintah dalam kasus AHI turut ambil andil merusak organisasi advokat. Asosiasi Advokat Indonesia yang tahun ini akan berusia 36 tahun, sekali lagi sedang berada di persimpangan jalan, di mana rekonsiliasi dari tiga kubu AAI harus patah di tengah jalan. Sengkarut persoalan di organisasi yang kita kenal dengan kemesraan ini, lagi-lagi harus menelan pil pahit dengan mundurnya AAI pimpinan Dr. Palmer Situmorang di Munas bersama rekonsiliasi yang diadakan tanggal 3 Juli kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana AAI ke depan? Untuk membahas hal tersebut, saya Rizka Haryanja dan saya Muhammad Insan Kamil akan berbincang dengan Bapak Palmer Situmorang, di mana beliau adalah Ketua Umum AAI Officium Nobile. Apa kabar, Amang? Baik, sehat. Tapi di story medsos, Amang liburan terus ya? Oh ya? Ya, bikinlah sepertinya liburan Oh, gitu. Padahal pergi ke cuma Sentul gitu. Tahun ini hampir satu kali aja ada liburan. Ya. Ke Amerika kemarin ya? Oh itu udah lama, dua tahun yang lalu. 2024. Ya. Amang, kita tidak buang waktu banyak karena Amang juga mau meeting. Ya. Amang kan ikut terjun langsung dan ya ibarat kata bidannya juga untuk proses rekonsiliasi di AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Dan Amang juga ikut menandatangani kesepakatan rekonsiliasi yang waktu di hotel itu Pullman. Yang kan nggak mungkin rekonsiliasi tanpa kehadiran Amang di situ. Tapi faktanya Amang mundur dalam proses itu. Itu boleh Amang cerita sedikit agar semuanya lurus terang benderang. Pertama saya luruskan, saya tidak pernah mundur. Saya yang menginisiasi, saya yang selalu mengundang rekan yang dua itu. Saya selalu berinisiatif mengumpulkannya. Saya selaku pendiri AAI tentu tidak mau AAI terpecah. Ini semua warisan yang tidak baik dari sebelumnya Saudara Ismak. Waktu itu sebenarnya AAI ini sudah terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan. Tetapi dia tidak daftarkan kemudian setelah berganti kepemimpinan, saya daftar ulang, perbaiki, diterima oleh Menkumham, lalu kemudian dia daftar, timbullah. Jadi setelah itu datang lagi Arman bikin Munas di Makassar, ya memilih si Arman bukan Arman. Isma bikin Munas di Makassar. Itu setelah 7 tahun habis masa periode kepengurusan dia coba. Lalu kemudian dia daftarkan. Jadi setelah saya daftar baru dia daftarkan. Nggak tertib lah administrasi. Terus kedua Ranto juga mengadakan Munaslup. Jadi dalam waktu saya bulan Februari, bulan April Ismak, April, terus Juni Arman, terus bulan Juli tanggal 12 Juli kalau nggak salah Ranto. Ini semuanya terdaftar di Dekumham. Ini kemarin waktu saya Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Prof. Edi, saya sampaikan juga betapa lemahnya sistem itu. Nah, kembali ke pertanyaanmu awal tadi. Saya kan ada limit kewenangan untuk menyelenggarakan Munas rekonsiliasi namanya. Pertama, kesulitan pertama adalah apa sih instansi Munas bersama rekonsiliasi, di mana cari?
nomenklaturnya nggak ada. Jadi harus full dengan kesepakatan. Karena kesepakatan itu bisa menjadi cikal bakal atau menjadi hukum tertinggi lah. Nanti baru di Munas Bersama itu kita sahkan sebagai hukum. Jadi kalau nyari nomenklatur atau jabatan atau instansi apa itu ya nggak ketemu. Nah, terus saya kalau disebut ikut Munaslup bersama itu karena ada memang mandat di 2 kali. Pertama di Rakernas tahun 2023 di Bandung. Kemudian hasil Rakernas itu disahkan 2024 di 25 di Bali, Munaslup HAI. Intinya memberi mandat, tetapi diberi limit. Kewenangan itu karena gini, menyatukan ada organisasi-organisasi kan harus jangan besok dipersoalkan. Jadi saya dan di dalam kesepakatan itu kan disebut harus mendapatkan mandat dari Munaslup masing-masing setelah ditandatangani MOU. Tapi salah satu dari kita kan nggak bikin MOU itu, nggak bikin Munaslup itu. Sampai habis masanya, itu udah kecelakaan pertama itu. Bukan saya loh, bukan dari grup Yang saya. ditandatangani di Pullman? Iya, pertandatangani tanggal 5 Juli 2025. Lewat itu, 6 bulan kan harus sudah menyelenggarakan Munaslup masing-masing. Tapi oke lah, akhirnya kita perpanjanglah masa berlakunya MOU ini sampai ke Oktober, 31 Oktober. Apa waktu itu sampai 30 Oktober, 31 Oktober. Dengan menghilangkan klausula harus wajib menyelenggarakan Munaslup. Nah, kita adopsi lah. Salah satu yang nggak mampu ini membuat Munaslup. Iyalah supaya tidak mempersulit orang, yang penting kita bersatu, padu gitu kan. Saya sudah berusaha gitu. Udahlah saya setujui lah. Kalau saya tinggal balik tangan aja lah, kau nggak melanggar kan selesai gitu kan. Jadi kata disuruh mundur itu kapan saya mundurnya? Dan terakhir karena waktu itu kan sudah diperpanjang, kita rencana mau di Oktober lah. Kasusnya pada waktu itu kan di MOU itu disebut, jelas sekali disebut. Salah satu klausulanya itu anggota yang ikut Munas bersama itu harus memiliki KTA setahun sebelum Munas bersama. Dan masa berlakunya paling sedikit 6 bulan sebelum Munas. Artinya semua kita bertiga, tiga ini harus menyerahkan daftar nama anggota. Loh, balik saya minta nggak diberikan gitu loh. Loh, kan harus 6 bulan, harusnya kan didata dong 6 bulan terakhir ini loh data kita ya. Ini loh nanti yang bisa kita terima jadi peserta. Karena kita kan tidak boleh adu kekuatan di situ, namanya juga masa rekonsiliasi. Masa transisi, namanya rekonsiliasi kan nggak mudah, gampang sekali. Dan selalu setiap meeting saya ingatkan betapa riskannya mempersatukan itu, karena di dalam salah satu klausula MOU itu salah satu aja tidak, bahkan sampai ke Munas pun salah satu aja dari ketua ini tidak tanda tangan, nggak anggap tidak pernah ada Munas. Dan semua apa yang ditulis di situ dianggap tidak pernah ada. Coba, saking ingin menjaga jangan terbuka peluang-peluang untuk main-main. Ya saya pikir begitu kita terima 2 minggu menjelang Munas bersama itu baru data store data. Kok beda dengan yang sebelumnya ini data-data? Oh berarti mau nambah data nih. Berarti ini bukan 6 bulan yang lalu dong. Sesuai dengan MOU. Saya khawatir ini bisa pecah kalau begini caranya. Oke, saya usulkan cara baru. Daripada seperti ini caranya, ini kelihatannya
Toh sudah ada yang mencalonkan dari 3 kubu ini ketua. Gimana kalau yang ketua ini aja kita suruh berunding? Siapa ketua harian, siapa itu aja. Nanti udah tinggal kita ketok palu aja lah di Munas Persada. Dan nggak perlu banyak-banyak orang. Yang penting instansinya disatukan dulu bagan organnya, institusinya, organisasinya menjadi satu, ada aktenya, daftarkan, biarlah nanti pengurus itu yang mengelola penyatuan semua data gitu. Itu dan waktu itu saya sudah menang sampai di Mahkamah Agung loh. Saya sudah tinggal satu-satunya organisasi dari 4 yang tercatat di Dekumham. ISMAK dibatalkan, SK-nya Arman dibatalkan, SK-nya Ranto dibatalkan. Tapi tidak memutus saya, itu masih di pengadilan tinggi pun saya tetap. Sebelum diperpanjang itu MOU, saya sudah dapat putusan Mahkamah Agung, sudah keluar putusan Mahkamah Agung. Tapi tetap aja saya mau MOU. Untuk apa saya sih kalau mau punga-pungaan? Itu ngapain saya mundur, saya yang galang kok. Saya kira Ranto sama Arman nggak bantah itu. Nggak bantah. Itu saya lihat riskan. Gimana lah kalau di antara anggota ini nanti di depan pintu ada yang ditolak. Kan bisa dibilang, oh ini pro ini, panitia ini nggak fair, ini yang ini diterima, yang itu. Ini bakal ribut. Bakalan ribut. Kita kan mau rekonsiliasi. Mau penyatuan. Bukan mau ngadu kekuatan. Kalau ada kekuatan, ngapain aku ngadu kekuatan orang aku ke satu-satunya AI yang sah? Mereka sudah rontok semua menurut aturan-aturan baik di dalam undang-undang Ormas maupun di dalam Permen 16 kalau 2019 kalau saya pada 17 tahun 2019. Itu saya tulis juga surat ke mereka. Bahwa kalau organisasi itu sudah dicabut SK-nya Ormas, otomatis tidak boleh dia gunakan lagi itu nama, otomatis bubar, otomatis tidak boleh aktif, dan ada sanksi hukumnya. Tapi kan ini kan teman saya semuanya orang ngapain sih saya ribut? Saya ribut itu apa? Oh saya mau rekonsiliasi kok. Nah kemudian saya masih ketemu kok terakhir waktu mereka mau bikin Munas berdua itu, saya masih ketemu. Minta doa restu masih kita saya bilang ya saya langsung ketemu di Plaza Indonesia ya di Plaza Indonesia yang ketemu kita di salah satu restoran di situ ngobrol kita bertiga. Saya bilang sih mereka bilang sih mohon harus jadi. Waktu itu kan terakhir pembicaraan itu kan kami kan sudah sama-sama mengumpulkan dana dari 3 kubu untuk penyelenggaraan Munaslup bersama. Berarti OSIS sudah terbentuk, Amal? Sudah, SCOT sudah terbentuk. Gilanya adalah ini sudah 2 minggu lagi mau acara kok data peserta siapa? Verifikasinya kapan? Saya nggak mau peserta dari kubu sana hanya sekedar nama atau nanti beli kartu orang yang organisasi lain, ya kan? Kan menimbulkan keributan nanti, gitu loh. Ya kalau nggak punya anggota juga nggak apa-apa, ngapain sih? Hanya punya anggota 20 orang juga nggak apa-apa. Yang penting 3 organisasi yang memakai satu nama ini secara hukum sudah tinggal 1. Tapi secara nuansa kebersamaan antar organisasi kan belum. Itu yang saya mau raih gitu loh. Jadi formal, material maupun opini sosial, opini masyarakat advokat itu baik. Kalau namanya bisa rekonsiliasi, apalagi di tengah organisasi advokat ini kan bawaannya ke perpecahan terus. Dan kalau ini bisa satu organisasi melawan arus, rekonsiliasi kan nama baik dong. Apalagi kami di AAI hasil Munaslup di Bali 2024
sudah menegaskan kita harus menyatukan, diberi mandat ke saya. Waktu itu setelah tanda tangan MOU kok itu, baru saya buat munaslup amanah MOU itu seperti itu. Tapi cuma saya Arman aja yang menyelenggarakan. Rantung nggak menyelenggarakan, dia bilang sih kan saya sudah ada namanya Rapim katanya kan. Padahal jelas bahwa dia MOU itu setelah MOU harus masing-masing menjalankan munaslup. Aku ini kan sebenarnya udah legal standingnya kan udah benar, udah kuat, udah inkrah, udah dieksekusi putusannya. Menteri sudah mencabut 3 SK yang lain, tinggal SK saya yang masih bertahan. Apa sih perlunya lagi yang gini-ginian? Saya ini diolok-olok sama anggota saya itu. Untuk apa sih ini kerajingan amat gitu? Bukan. Kita paling baik adalah kita menciptakan sejarah baru. Advokat itu tidak hanya bertengkar aja, bisa juga berdamai gitu loh. Ya nggak belum berhasil terus bagaimana? Terus ada yang mengisukan saya mengundurkan diri, dosanya balik ke dia lah. Saya kan terakhir saya suruh mereka bertemu. Kalau saya mundur, Mereka ini? mereka itu calon ketua dari Profesor Chandra Srijaya, Profesor Jamin Ginting, sama siapa itu Manurung. Elisa Manurung. Bukan perempuan. Ruth Simamora. Ruth Simamora. Saya belum terlalu familiar wajahnya. Gitu. Saya pertemukan mereka, saya suruh minta tolonglah yang 2 itu. Aku nggak datangnya kalian berdua fasilitasi gitu loh. Aku yakin Chandra Srijaya akan dia bisa berbicara apa yang seharusnya dia mesti di dalam kehadiran dia yang sudah mendeklarasi diri mau jadi calon gitu. Ini kan menjadi suasana begitu mencalonkan, selama nggak ada yang mau muncul jadi calon, begitu muncul Chandra jadi Srijaya calon kok jadi panas gitu loh. Ya, berarti belum siap berrekonsiliasi. Daripada nanti di lapangan lebih heboh lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Saya bilang saya kembalikan dulu deh ke rapat kami. Waktu itu saya adakan rapat DPP. Saya minta tanggapan atas keadaan itu. Mereka nggak perlu. Rapat DPP mengatakan nggak perlu rekonsiliasi itu. Kalau begitu ini keributan bukannya kebaikan. Untuk apa bang? Kerajingan amat gitu loh. Itu hasil rapat DPP begitu. Ya saya pikir ginilah jangan terlalu emosi. Coba dulu deh nanti kita masuk aja ke munaslup kalau bersedia munaslup. Coba kita nanti tanyakan, bila perlu di munaslup ini ya boleh digantilah pemimpin gitu kan. Saya pun bersedia kok cepat. Nah, saya kalau enggak ya kita munas reguler aja. Jangan terlalu dipikirin. Saya selalu bilang saya tidak mau mengatakan mengundurkan diri, saya tidak mau mengatakan apa. Saya tetap mau kok mempersatukan, tetapi harus legal dong. Legal bahasa lawyer masa rekonsiliasi diperintahkan bikin munaslup tapi tidak diselenggarakan. Kamu ini lawyer apa itu? Ya kan? Ya kan malu nyandang gelar sarjana hukum. Nggak mau patuh aja taat hukum. Saya coba ya, saya juga nggak benar-benar amat taat saja taat hukum. Ada kalanya juga tidak 100%, tapi saya sudah berjuang untuk taat asas taat hukum. Gitu. Ya, buktinya saya mau memperpanjang. Buktinya saya benar secara hukum juga. Dan saya terdaftar. Gitu. Dan terkait dengan nama, itu Amang juga keberatan ya untuk digunakan nama AI. Karena Amang sudah inkrah dan yang berhak menggunakan. Sudah dieksekusi oleh si tergugat. Nah ini tergugat itu Menteri Hukum. Ya, maksudnya ini harus diklarifikasi ya, Mang. Ya. Eksekusi ini apa sih sebenarnya? Ya melaksanakan perintah hakim. Membatalkan SK Menteri nomor sekian dan tidak mempunyai tidak mengikat secara hukum. Membatalkan itu SK-nya ke siapa? Ismak. 2A yang lain. 3 membatalkan SK. Jadi Ismak itu nggak pernah jadi ketua AI secara konstitusi.
Ismak tidak pernah tercatat sebagai ketua AAI secara konstitusi organisasi. Dan dua yang Ranto pun tidak pernah, Arman pun tidak pernah. Karena mereka berangkat dari SK-nya Ismak. SK-nya Ismak dibatalkan, SK-nya Ranto dibatalkan, SK-nya Arman dibatalkan oleh menteri. Menurut undang-undang, saya ulangi nih yang saya omongin tadi nih. Organisasi Badan Hukum Perkumpulan atau Ormas yang SK badan hukumnya dicabut, otomatis semua kegiatan tidak boleh diteruskan, tidak boleh digunakan. Nah, tapi dengan adanya Munas Rekonsiliasi kemarin, Nah, itulah yang saya bilang, itu membuka peluang dipersoalkan. Nah, suratnya ini juga dari anggota-anggota mereka ini. ini dari Untuk apa bikin Munas AAI tapi hasilnya nanti Munas AAI lain gitu loh. Kok yang kawin rusak, kok yang lahir kok zebra gitu loh. Iya kan? Kok undangan Munasnya itu kan AAI Officium Nobile. Emang ada apa lagi yang mereka punya berdua itu selain AAI Officium Nobile? Yang terdaftar mereka Officium Nobile kok. Nah mereka mengundang pakai AAI walaupun tidak disebut Officium Nobile. Mereka nggak punya lain daripada AAI selain Officium Nobile. Dan itu yang dibatalkan oleh hakim pengadilan Inkra sampai di Mahkamah Agung. Nah sekarang itu Munas yang diselenggarakan kemarin kan pasti AAI itu juga. Kecuali dia bikin AI yang aneh gitu ya. Kalau gitu tidak berdasar yang lalu dong. Saya sih sarankan bikin aja yang baru. udah tuh Nasional Bersatu. AAI. Bukan baru itu, AAI Nasional Bersatu. Kan berangkatnya itu udah saya bilang tadi, berangkat undangan kan dari AAI Officium Nobile. Ini yang kawin rusak atau yang kawin zebra kok yang lahir rusak gitu. Kok gennya nggak nyambung gitu loh. Jelas itu kan? Secara biologis nggak nyambung. Kok yang kambing, yang kawin rusak, kok yang lahir zebra. Bikin aja yang baru, diundang. Nah, kita sebut AAI Nusantara misalnya, AAI Nasional Bersatu misalnya, ya kan? Paling tidak masih inline lah. Ini jangan AAI Officium Nobile yang pengundangnya. Kan tidak berhak mereka menggunakan AAI Officium Nobile. Ada konsekuensi hukumnya loh. Kita masih belum gunakan aja ini. Ya kalau berkembang nanti kita gunakan. Termasuk ada sanksi pidananya. Kalau you ngaku presiden, you bukan presiden, pidana bukan? Kalau bilang kau sarjana hukum, kalau kau nggak pernah kuliah, pidana bukan? Identitas yang salah. Nggak boleh identitas itu dipakai. Nah, tapi dengan nggak ke situ lah pikiran kita sih sepanjang baik-baik aja. Tapi sekarang baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Saya hanya minta jangan daftarkan pakai, yang jangan sebut-sebut nama Asosiasi Advokat Indonesia. Itu sudah saya blokir dari jauh-jauh hari. Tapi WA-nya Arman ke saya, apapun nanti namanya Bang, ya gitu. Saya masih tetap berharap kok bisa bersatu. Arman dulu yang ngomong. Nah, Ranto nggak mau komen lagi dia. Nah setelah Munas Rekonsiliasi kemarin sudah terpilih Ketua Umum dan Sekjen baru. Apa yang akan... Saya nggak tahu siapa sekjennya. Kak Ruth Simamora. Oh, Ruth Simamora. Berarti dua kubunya Bang ya. Apa yang akan Amang lakukan untuk memang apakah dimungkinkan masih dimungkinkan untuk berrekonsiliasi lagi atau berada di satu rumah yang cantik lagi atau ya udah masing-masing aja deh. Oh, saya belum terpikir kalau mau masing-masing, tapi terakhir bahkan setelah rapat, setelah mereka Munas itu pun masih ada WA-an saya sama si Bang Arman. Tapi di grup kami ada bertiga, ada grup juga. Ada grup WA. Saya ingatkan juga itu, kami keberatan loh kalau kalian pakai nama AI. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih mereka menyadari, terutama
pemain baru ini si kan sekarang ini kan percuma lah kita ngomongin sama Ranto sama si itu sama si Arman, ya kan mereka udah nggak di situ lagi tuh. Ya, aku aja ngomong juga dia percuma. Tetapi paling tidak ketika saya mengirimkan berita ke Jamin Ginting, ya saya mesti bersama-sama dengan yang menelurkan itu dong, biar sama-sama tahu, biar nanti Bung Jamin Ginting bisa lah bicara sama Ranto, apa sih ceritanya kan gitu. Gitu. Tetap saya kirimkan surat satu paket buat mereka bertiga gitu. Tapi bagaimana meredam anggota kan? Kalau anggota kan, apalagi kalau apa yang mesti saya redam? Anggota mana yang mesti saya redam coba? Kira-kira? Anggota Amang, maksudnya kan mereka, udahlah kita pemegang putusan inkrah. Wah, biasa berorganisasi, kembalikan dong ke mereka. Kita mau munas kok. Nanti dalam waktu dekat dianu dulu rapat DPP, kita undang semua DPC, kita jelaskan perkembangannya, terus maunya kita gimana gitu. Saya nggak pernah mutusin apa-apa kalau nggak nanyain mereka, nggak pernah. Orang saya mau munas, membuat MOU ya itu juga atas persetujuan rakernas dulu. Nggak pernah itu nggak saya pantangkan. Jangan yang namanya ketua itu jadi dia penguasa, bukan. Jadi manajer, yes. Manajer, yes. Untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan orang banyak di masyarakat organisasi. Karena nggak semua bisa ngomong kan. Ya satu aja yang mikirin, nanti ditawarkan. Ini gimana bagusnya? Ya pilih aja maka yang mana. Tapi tadi kan Pak Palon bilang bahwa AI yang sah itu kan yang officium nobile. Yeah. Tapi sebenarnya mungkin ini juga ada simpang siur juga pemerintah. Nah, AI officium nobile sudah terdaftar sebelum saya. 2014 yang mendaftarkan itu namanya ketua umum bernama Hampre Jemat. Dari situ turun ke saya, kelompat ini Ismak ini. Karena dia nggak daftarin setelah beralih ke saya, di daftar di bunga, baru dia daftar, diterima pula. Akhirnya itu salah saya bilang. Nggak boleh sungsang begitu, itu administrasi pemerintahan yang keliru. Dan Hakim Agung sependapat di pengadilan tingkat 1, di pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung, sama semua pendapatnya. Nggak ada dissenting opinion itu. Apa yang simpang siur? Itu sih tadi mengenai AI officium nobile juga. Karena sempat ada bahwa isu bahwa mengatakan yang benar itu sebenarnya apa yang dipermasalahkan itu adalah AI-nya, nama AI-nya atau kepengurusannya atau keseluruhannya. Oh, keseluruhan. Jadi begini, di dalam Permen Kumham, setiap perubahan badan hukum, perkumpulan atau organisasi masyarakat, anggaran dasar harus didaftarkan, dicatatkan di Kementerian Hukum. Segala sesuatu, jelas ya, ya titik, ya koma, ganti pengurus pun harus dicatat. Gitu loh, mau ganti nama harus dicatat. Mana lebih bagus menurut saya sih nggak usah didaftar aja bikin organisasi. Cuman resiko ada selalu. Ya tidak dilayani sesuai putusan MK. Negara tidak wajib memberikan pelayanan bagi ormas yang tidak berbadan hukum. Itu putusan MK-nya ada. Waktu zaman Hamdal Julfa itu ketua MK. Nah, gini saya mesti ceritakan. Kenapa saya mengingatkan ya? Artinya saya janganlah sampai penyelesaian secara hukum malu lagi gitu loh. Malu lagi. Malu lagi. Saya sih nggak malu. Saya buktinya benar sampai sekarang. Nggak pernah saya punya SK dibatalkan oleh menteri. SK-nya mereka udah dibatalkan dan mereka itu sudah terima putusannya. Dan sudah dieksekusi. Sudah dieksekusi oleh tergugat. Loh, yang waktu itu yang hadir kan Isma hadir sebagai tergugat intervensi, dia masuk ke dalam perkara.
Ranto masuk sebagai tergugat intervensi 3. Arman masuk sebagai tergugat intervensi 2. Si Ismak masuk sebagai tergugat intervensi 1. Tergugatnya adalah Menkumham. Mereka itu nyampurin urusan saya dengan Menkumham itu. Tapi ya kalah semua. Itu gimana? Kan saya juga bawa kasus ini untuk menenteramkan anggota saya. Kalau gini kita tidak sah pendaftaran kita, ya udah kita bubar. Kita ikut yang sah aja. Gitu. Harusnya sebaliknya begitu dong di sana. Orang hamba wet itu, hamba hukum itu ya patuhlah pada hukum. Nggak usah lagi berdebat soal itu. Gitu loh. Nggak, itu bukan isu lagi. Kalau yang gitu sih Arman cepat tahu lah. Jadi waktu kita juga mau bikin munaslup bersama itu diakui, maka waktu itu yang disepakati anggaran dasar yang di saya itu yang mau dipakai. Ditulis itu di MOU perpanjangan. Anggaran dasar yang digunakan nanti adalah anggaran dasar yang masih tercatat di Dekumham itu, yang saya daftarkan. Gitu loh. Nah, itu saya mesti klarifikasi sedikit atau memperjelas lah. Pertanyaan itu bagus ya, saya senang. Jadi apa sih yang diperusahakan? Apakah tidak boleh AAI bengkok ke sana atau bengkok ke sini? Enggak, beda kalau peradi ini, peradi itu mereka ya. Tidak sama-sama kasusnya, sama sekali tidak sama. AAI adalah sebuah nama yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 18. AAI itu ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Adalah nama AAI di situ. Dari situlah tidak dicatatkan dulu oleh pengurus zaman pertama Gani Jemaat, kedua Yan Apul, yang ketiga Denny Kailimang, yang keempat Hampre Jemaat. Di Hampre Jemaat baru didaftarkan. Nah, pada saat itu didaftarkan, sudah terlanjur Peradi mendaftarkan perhimpunan, persatuan apa perhimpunan ya? Perhimpunan Advokat Indonesia. Didaftarkanlah AAI, ditolak sama Dekumham. Alasannya karena nama Perhimpunan Advokat Indonesia mempunyai arti yang sama dengan Asosiasi Advokat. Itu tulis itu jawabannya. Dari Dekumham, sekarang you daftar. Saya mau daftar AAI, pasti dijawab sama mereka. Ini sama dengan Perhadi gitu loh, Perhimpunan Advokat. Arti asosiasi adalah perhimpunan. Jadi mempunyai kesamaan dalam arti. Nah, saya pun akan mengatakan itu ke teman-teman yang baru kemarin. Sekarang pertanyaan saya, apa susahnya sih bikin nama lain aja? Kenapa mesti pakai ada Asosiasi Advokat Indonesia? Jadi nyaru nanti. Itu loh. Ya kan? Karena Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile, itu yang didaftarkan Ranto, itu yang didaftarkan Ismak, itu yang didaftarkan sama si Ranto, Arman, dan Ismak. Tiga-tiganya memakai Officium Nobile karena itu induknya. Coba dia terus balik ke pertahanan di sini, nggak bisa. Ini udah dirontokin semuanya. Karena apa? Dia tidak mengikuti prosedur cara-cara pencatatan badan hukum perkumpulan. Nah, itu yang saya challenge. Kalau mau bikin perkumpulan yang baru, ajukan aja permohonan aja yang baru, nama baru, organisasi baru gitu. Misalnya contoh lagi inilah, nggak ngajarin ya, ini ide aja. Asosiasi Advokat Merdeka, ya kan? Iya kan? Asosiasi Advokat Freedom of Speech, ya kan? Why not? Ya kan? Gitu. Jadi nggak usah asosiasi. Bayangkan 3 kata diambil dari kita kan, waduh itu nggak bisa, kita tolak. Takut nanti menimbulkan ini yang mana kau ya katanya kan, kayak Peradi. Kau Peradi mana? Gitu. Ini Peradi Soho, ini Peradi Sai, ini Peradi apa satu lagi itu? Rumah kita. Iya kan? Rumah bersama RB. Iya. Rumah kita bersama apa ya? Rumah bersama advokat. Rumah bersama RBA. Ya kan? Kan capek ngejawabinnya. Advokat mana? Peradi mana? Gitu. Belum lagi nanti ada Ferrari apa segala macam. Yang terkait. Kalau nggak salah udah 5 sekarang Peradi. 7. Udah 7 kan.
Nggak usah lah, saya udah minta pakai surat ya. Tapi kalau Menkumham nggak mau peduli dengan, ini hari ini juga yang keempat surat saya ke Menkumham. Jadi hampir sekali 3 hari saya surati. Dulu juga begitu, saya udah ingatkan, jangan catatkan itu sebelum mereka munas. Ini loh iklan, ada undangan munas memakai nama AI. Saya udah terdaftar loh. Jangan daftarkan lagi nih, nanti redundant, tumpang tindih. Dicatat juga. Saya tanya kemana ke menteri. Oh, waktu itu memang terjadi kebocoran data, terjadi rekonsiliasi dari sistem yang manual ke sistem elektronik. Jadi terbuka, jadi masuk di intervensi-intervensi. Oh, ya saya aja. Saya udah kalah ya di pengadilan. Nah, sekarang nggak bisa itu. Sekarang nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Juga terblokir kok. Kita sudah mohon pemblokiran. Belum nanti ya saya kasih surat. Itu AAI namanya, Asosiasi Advokat Indonesia. Bukan itu saja, saya sudah minta. Jangan menimbulkan nama yang mempunyai kesamaan. Yang mempunyai arti yang sama. Karena pada prinsipnya kan nama itu kan dalam arti juga sama seperti merek, dagang, atau seperti produk gitu kan. Itu kan untuk menjadi simbol mudah diketahui masyarakat. AAI mudah orang tahu gitu kan. Dan Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile menurut SK yang zaman Hambre sebelum saya, namanya disingkat AAI. Nggak ada AI yang lain. Nggak ada AI yang lain, cuma satu AI. Walaupun ada 5 suku kata, 3 tambah 2, 5. Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile 5. Tapi oleh menteri setuju, singkatannya adalah AAI. Bukan AAION, bukan. Bukan. Jadi kalau ada yang bikin munas bersama AAI, udah kena itu. Karena yang dimaksud nama itu termasuk singkatannya. Baca Permen nomor 16. Yang dimaksud dengan, bahkan di Undang-Undang Ormas. Di Undang-Undang Ormas juga dikatakan, nama organisasi itu termasuk singkatannya. Harus mendapat persetujuan menteri. It's mine. Berarti bisa dikatakan dengan adanya Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu ini, apakah menurut Bapak persoalan legalitas yang terjadi saat ini itu semakin jelas dan kompleks atau semakin runyam? Bagi saya sih makin, saya lebih sulit menghadapi yang dulu daripada yang sekarang. Karena saya pertama yang dulu sudah saya suratin ditimbulkan juga. Surat saya yang sekarang juga saya kata, "Weh Pak Menteri, dulu ente sudah berkali-kali saya suratin, Anda bikin juga 4 SK terhadap nama satu organisasi." Saya bilang itu Wamen kemarin. Kurang sintingnya di mana sih? Dalam mulai bulan Februari sampai bulan Juli Anda mengeluarkan 4 SK terhadap badan hukum yang sama, organisasi yang sama, dan pengurus yang berbeda-beda. Apa gunanya sistem menurut undang-undang administrasi pemerintahan kan jelas disebut. Hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 34 kalau nggak salah dibuat adalah untuk menjamin tertib administrasi, adanya kepastian hukum. Nah itu nggak pasti kan. Saya waktu ketemu menteri saya kasih tahu, tolong pala dibetulin itu sistem online itu. Jadi bahkan saya agak nuding kemarin, sebenarnya pemerintah punya andil loh perpecahan advokat ini turut. Punya modal di situ. Ini kita siaran nih. Nih pemerintah dalam kasus AI turut ambil andil merusak organisasi advokat. Semangat. Saya katakan itu ke menteri kok kemarin di hadapan ketua balik. Saya sampaikan supaya juga kita sama-sama mengoreksi diri lah. Memang advokat juga dibilang agak susah diatur, saya juga setuju. Tapi suruh singa tidak berantem, ebitnya berantem. Jangan, harus regulasi. Makanya ke depan undang-undang advokat mesti menciptakan
Mau multibar, sistem single bar, banyak negara yang single bar, banyak negara yang multibar, bukan itu isunya. Baik-baik aja kok mereka, itu bukan isu kok. Ini yang membuat bagaimana advokat hormat pada profesinya. Jangan melanggar, karena yang dirugikan siapa? Pencari keadilan. Ada teman yang bilang, advokat itu seperti belatung, membangun kerajaannya di bangkai-bangkai yang busuk. Taruh belatung di atas meja ini yang steril ini, tidak akan pernah hidup di sini belatung. Tapi coba taruh ayam mati, taruh belatung di situ, kalau nggak membentuk kerajaannya. Hukum yang rusak di sana advokat bisa memainkan perannya. Makanya jangan hukumnya rusak. Saya sih harapkan negara ini kuat gitu loh. Kontrol terhadap advokat itu mesti kuat. Advokat ada yang nakal, semua kita ini kebagian getahnya. Rusak. Di mana salahnya? Penindakan itu tidak ada. Tidak ada lembaga yang tunggal. Artinya harus satu dong, harusnya lembaga Dewan Kehormatan bersama lah namanya, nasional. Mungkin ada di situ hakim tinggi, ada universitas, ada advokat mengadili setiap kasus. Dan kedua, advokat jangan pernah bisa punya dua organisasi. Harus tercatat. Sekarang pilihannya terserah pemerintah. Mau di pusat data akan di Mahkamah Agung atau di Departemen Hukum. Saya lebih senang di Mahkamah Agung. Kenapa? Ketika ada advokat dicabut izinnya, pindah dia ke organisasi lain. Syarat untuk maju ke pengadilan itu apa? Dia bawa surat berita acara sumpah, terus dia bawa kartu advokat. Sekarang pertanyaannya, hakim tahu nggak itu kartu siapa yang mengeluarkan? Sekarang kita bertiga pergi, kita ke notaris, kita bilang ini namanya organisasi advokat angin ribut. Terus kita bertiga, kamu ketua, saya sekretaris. Kita tekan di kartu, keluarkan kartu. Kita maju sidang, bawa kartu itu. Hakim nanya, ini organisasi angin ribut ini terdaftar nggak ini? Apa kontrolnya? Di mana hakim bisa mengetahui orang ini, misalnya, bahwa ini terdaftar, harus online dong di pusat data Mahkamah Agung. Gitu. Pasti ada satu, dengan begitu hakim pun ikut mengawasi, ini advokat abal-abal sebenarnya nggak pernah punya SK, jangan-jangan ijazahnya juga palsu. Ya kan, sekarang kan lagi musim mempersoalkan ijazah palsu nih, ya kan? Jadi, itu pun perlu buat advokat. Wah, bukan baru advokat punya ijazah palsu, bertahun-tahun jadi advokat, ternyata ijazahnya palsu. Dekat pengadilan negeri Jakarta Pusat lagi kantor. Sebelahan. Orang seru apa itu? Oke Pak, ini kan balik lagi ke AI. Ini kan dengan keadaan sekarang seperti ini, banyak anggota AI kan merasa ini kan berdampak dengan pembinaan dia sebagai anggota segala macam. Nah, menurut Bapak sebagai salah satu pendiri AI, apa yang seharusnya yang harus dilakukan oleh AI ya, keseluruhan maksudnya AI, demi kebaikan bersama ini? Ya saya tanyalah kepada anggota nanti, kan kita mau munas. Kapan munas kapan? Saya prediksi paling cepat awal Desember. Harusnya reguler kita kan bulan Februari lah, tahun 2027. Tapi ya perlulah refresh lebih awal. Tapi karena teman-teman ngusul ya. Ya kalau mereka misalnya mau lebih awal, misalnya bulan depan, ayo. Saya nggak mau dibilang seolah-olah saya mau bertahan atau mau 2 kali periode. Saya sudah bilang di anggaran dasar kami itu wajibnya adalah hanya 1 tahun masa bakti seorang ketua umum. 1 periode. Ya, 1 periode. Jadi itu teman-teman bilang, udahlah Pak Palmer, ini kan masih masa transisi, belum kelar. Kita krisis juga orang. Saya bilang nggak ada yang krisis, mereka pengecut aja. Mereka pengecut. Kalau mereka memang punya sense organisasi dan darah biru AI, harusnya nggak usah khawatir. Toh pengeluaran advokat juga nggak gede-gede. Apa pengeluarannya? Ya paling bikin kartu anggota, balik rakernas, munas, itu dibiayai mereka kok.
anggota yang ribut. Bayar karyawan 1 orang. Semua sistem online. Paling bayar IT. Langganan per tahun. Apa sih keperluan anggota? Kartu anggota diperpanjang. Lah kita juga sudah rubah sekali 5 tahun supaya jangan bolak-balik memperpanjang. Ya kan? Apalagi nggak ada orang berduyun-duyun ke sini minta apa. Kita ingatkan 2 bulan sebelum habis kartunya sudah kita ingatkan. 2 minggu sebelum habis sudah kita ingatkan. Semuanya data mereka sudah ada di bank data kita kan, mulai basnya, KTP-nya, mesti ada itu. KTP, fotonya, terus fotokopi ijazah mereka, S1, S2, S3, sampai S apapun. Mesti dimasukkan di bank data. Jadi misalnya ada orang senior udah pendiri AI gitu, tapi tidak daftar menurut sistem kita tidak pernah bisa bikin. Karena sistem ini menjawab, kalau data tidak ada, tidak akan pernah bisa keluar KTA-nya. Mesinnya menjawab gitu loh. Nggak boleh nyetak kartu, wah saya ketua bisa jadi korupsi. Saya jual-jualin aja nanti di luar KTA itu. Tuh hakim nggak ada yang tahu itu. Nah itu yang saya hindari. Kalau saya punya KTA kan ada barcode-nya. Nah misalnya kalau mau selidiki lebih dalam, mau buka barcode-nya silakan datang di admin. Siapa orang itu. Makanya kalau 1 menit saya telepon ke admin saya, ada nama ini anggota kita bukan, pasti nggak usah capek dia buka aja namanya. Nggak ada Pak. Ya. Amang, tapi Amang masih membuka ruang kan untuk bersatu kembali. Ya, tapi prinsipnya mungkin polanya diperbaikin aja lebih simple, lebih soft. Ya, jangan bertele-tele ke kemarin lah. Kemarin itu kan saya sangat menjaga perasaan teman-teman. Ya, ya udah bawaan lahir ya begitu ya. Kalau kita tinggi justru kita harus lebih bisa mengayomi. Kalau kita mayoritas harusnya kita lebih mengayomi. Mesti begitu hukumnya. Ya kan? Karena kalau tidak begitu, saya udah menang perkara, terus nggak boleh pongah dong. Saya tetap menganggap saya nggak ada menang perkara. Ayo kita teman yuk. Gitu. Saya mau membuat acara itu, kita rekonsiliasi, menutup muka-muka. Jangan ada yang dipermalukan. Kalau kalah perkara dia mendaftar lalu dibatalkan SK-nya, apa nggak malu? Tadi itu yang saya mau lindungi. Kan teman saya semua itu. Mereka. Ya kan? Ya Ratu, ya Arman, ya Isma kan orang AI semua. Dan Bang Jamin sudah minimal kontak dengan namanya? Belum kontak dia. Saya udah kirim WA dia kemarin, belum dia jawab. WA-nya kan yang menyangkut surat sebelum saya bikin formal saya kasih tahu. Intinya kira-kira gini, janganlah singgung-singgung AI lagi, gitu loh. Udah akar pahitnya jangan dibangun-bangunkan lagi, jangan bikin perkara deh, gitu. Intinya gitu, pakai aja nama baru. Kenapa sih mesti AI? Ada apa dengan AI juga? Udah banyak yang kemana-mana orang anggotanya, ya kan? Apa sih daya tarik AI ini? Saya menjadi bingung, ya kan? Saya aja juga ingin kalau bisa ada regenerasi yang lebih muda, lebih dahsyat, ataupun paling tidak seumur saya pun, tapi care. Ya, banyak orang bilang organisasi perlu biaya. Ya kalau mau rela berbiaya ya biayain lah. Tapi pengalaman saya biaya pelantikan aja dulu yang terus sama paling biaya-biaya membuat infrastruktur IT ya, itu kan mesti dimodalin, mesti dibeli sistemnya. Nah, selanjutnya kan tinggal bayar annual fee aja, gitu, supaya jangan ada orang nge-tag, supaya ada orang nge-hack gitu. Banyak cita-cita sih belum tercapai di dalam sistem itu. Tapi paling tidak sudah terjawab semua kepentingan anggota akan kartu anggota, bagus. Dan selama saya jadi ketua, udah mau masuk 5 tahun ini, nggak ada sengketa kecuali Kamarudin, Simanjuntak. Nggak ada yang mau sampai minta tolong ke pusat saya dikerjain begini di daerah gitu. Dan sebenarnya sayang sekali ya, harusnya kekuatan yang selama saya ini harusnya tadi kita pakai untuk eksternal di DPR maupun di Mahkamah Agung, membangun wajah kita kan sama-sama penegak hukum. Tapi pada praktiknya kita kan nggak diperlakukan seperti penegak hukum. Abang mungkin
ada yang ingin Amang sampaikan untuk anggota, ya, di mana anggota saat ini sedang gamang, ini mau ikut mana, termasuk dengan surat ini kan dari DPC Depok ya, Pak. Yang DPC Ranto ya. Iya, DPC Bang Ranto, Pak Jose dengan Bang Anggiat, dan mungkin akan ada surat-surat seperti ini lagi. Apa yang ingin Amang sampaikan bahwa ini loh informasi yang benar, silakan. Ya, nanti pada saat Munas, bahwa informasi yang benar, kita tidak ikut di rekonsiliasi apa yang di Munas yang dibuat kemarin itu. Pertama, memang itu diselenggarakan oleh bukan pengurus AAI yang sah. Sudah SK-nya sudah dicabut. Artinya kalaupun mau diselenggarakan, ya harus mengikut kepada SK yang masih eksis, gitu. Supaya ada legal standing-nya. Jadi nggak datang dari angin dia gitu. Ada legal standing-nya, ya masih yang tercatat inilah. Kalau tidak memakai yang SK yang saya miliki ini sekarang, terus pakai apa dia mulainya masuk di AI? Makanya dibikin nama baru. Jadi nggak usah ragu-ragu. Memang selalu ada kegamangan mungkin di sebagian kecil, tetapi saya yakin itu sebagian kecil aja. Nanti semua juga akan terjawab pada saat kita Munas bersama, Munas reguler. Ada waktu itu juga kita harus memilih ketua yang baru, pengurus yang baru. Tak usah khawatir karena kita sudah memiliki putusan Mahkamah Agung, ya, bahwa semua AAI yang lain ada 3 SK Ismat, SK Ranto, SK Nyaman sudah dicabut. Kalau ada lagi SK yang muncul kemudian nanti kita selesaikan secara hukum atau secara musyawarah. Tetap kita buka. Tapi bahasanya dieksekusi dong. Loh, sudah memang. Supaya agak serem gitu. Sudah dieksekusi gitu kan. Karena karena hakim, karena Menteri Hukum Republik Indonesia atas putusan PT UN, putusan kasasi, sudah menjalankan putusan itu dan atas permohonan kami. Dan karena memang itu dari PT UN, eksekusinya tidak memerlukan pengadilan. Karena dia kesadaran sesuai dengan undang-undang, kesadaran dari pejabat TUN yang bersangkutan, dalam hal ini Menteri Hukum, sudah mengeluarkan SA dan mencabut SK-nya Isma, SK-nya Arman, SK-nya Ranto. Jadi dari segi legalitas, nah sekarang tinggal anggota AAI bersatulah dari segi keanggotaan. Kalau organisasinya tinggal satu, ya berarti semua anggotanya bersatulah. Di sini terbuka menjadi rumah AAI khususnya bagi yang berdarah biru. Baik, terima kasih Amang atas pencerahannya, karena informasi harus yang simpang siur harus diluruskan. Ya. Dan tadi Amang sudah mengatakan dengan tegas bahwa Amang membuka ruang untuk berdamai lagi. Ya. Agak sedikit gatal kalau rekonsiliasi ya, maksudnya berdamai lagi gitu. Ya. Kita di Munas kita yang akan datang ini pun nanti saya juga katakan ke teman-teman. Gimana kalau ini sudah banyak juga. Sudah banyak juga dari anggota yang bukan anggota saya, tapi orang AAI yang rindu AAI bersatu itu. Yang ingin ikut Munas. Ikut Munas di reguler. Ikut Munas yang terdaftar di Dekumham. Dan karena itu adalah momentum paling bersejarah untuk AI, karena 36 tahun ini juga AI gonjang-ganjing Amang. Setelah gonjang-ganjing tinggal satu, ya ini aja lah kita terus, nggak usah lagi ribut-ribut. Jadi kami berharap nanti bisa diliput secara live streaming biar itu seluruh Indonesia langsung. Boleh, nanti tergantung OC. Nanti hari Kamis kita tunjuk siapa nanti penyelenggaranya, siapa SC, siapa OC. Iya. Ya. Dan hari Kamis ini. Hari Kamis. Lusa. Oh iya. Nah, dan Amang selalu tepat waktu ya kalau Kamis ya Kamis. Ya, waktu mau bikin MOU juga kalau rapat saya selalu datang duluan kok. Dan saya selalu yang undang. Gitu. Karena saya udah yang paling tua memberi contoh lah. Ya kan? Tapi dari perbincangan kita ini ada satu yang bisa kita petik, bahwa di organisasi advokat
itu ada hal penting yang dipetik dari perjuangan Pak Palmer ini, yaitu sistem harus ditegakkan. Karena tanpa sistem, organisasi advokat akan selalu carut marut Ya, gitu, Aman. betul. Dan kita ada seperti di labirin yang tak berpintu. Ya, dan itu akan ada nanti di RUU Advokat yang baru. Di meja ini kita membahasnya. Ya. Dan itu sudah Amang sampaikan waktu RDP. Ya, enggak, ini ada lagi, ini masih ada lagi perbaikan. Ini kelihatannya nanti pemerintah akan mengambil alih usul inisiatifnya. Baik. Kalau dulu kan dari DPR, ini kelihatannya bersyukur advokat sekarang, bersyukur kelihatannya pemerintah lebih menaruh perhatian. Lebih proaktif. Ya, kalau saya sih selalu katakan, pemerintah punya andil besar merusak advokat. Organisasinya ya. Organisasinya ya. Baik, terima kasih banyak Amang waktunya, dan itu tadi semuanya daging ya. Untuk anggota yang gamang dan ingin berkomunikasi dengan Pak Palmer, bisa WA langsung. Siap. Atau bisa melalui kami dan bisa di kolom komentar di channel YouTube kami, Hukum ID. Terima kasih banyak Amang, selamat sore. Saya Rizka Aryanya dan bersama dengan insan kami. Bang.